Halo teman-teman, selamat bergabung di channel saya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Hari ini saya akan memprediksi tentang berita yang lagi viral, beberapa hari yang lalu sudah viral tentang Nindi Ayunda. Ya, kita flashback ke belakang. Nindi Ayunda ini beritanya mencuat dikarenakan suaminya Aska tertangkap pihak berwajib dikarenakan kepemilikan senjata tajam, juga kasus narkoba. Kemudian setelah menjalani proses hukumnya, Nindi ini menggugat cerai suaminya. Dulu juga pernah saya prediksi kalau sebenarnya jauh-jauh hari rumah tangga mereka ini sebenarnya juga kurang harmonis. Makanya ketika suaminya menjalani proses hukum, Nindi ini malah menggugat cerai. Dan itu tentunya juga berdampak yang kurang bagus untuk suaminya, untuk Aska, karena akan semakin terpuruk. Kemudian dalam permasalahan ini, pihak mertua juga memberi somasi kepada Nindi Ayunda karena Nindi Ayunda memposting dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh orang tua dari suaminya. Tentunya ini membuat kaget dari pihak keluarga Aska, terutama orang tuanya, karena sudah ada pemberitaan yang tentunya bisa membuat keluarganya tercoreng karena hal itu. Makanya mereka ini mensomasi Nindi Ayunda. Ada lagi pelaporan yang dilakukan oleh mantan pembantunya Nindi Ayunda. Kalau dulu mantan pembantunya ini berpihak kepada Nindi Ayunda karena kasus kekerasan, misalnya penyekapan dan lain sebagainya, untuk saat ini mereka malah melaporkan Nindi Ayunda dikarenakan kasus kekerasan tersebut. Menurut pemberitaan yang saya ketahui, pembantunya ini waktu bekerja dengan Nindi dulunya nguping apa saja yang dilakukan Nindi dan anak-anaknya, apa saja yang dibicarakan Nindi dan kehidupan sehari-harinya, dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ada suatu momen di mana pembantu ini ketangkap tangan oleh Nindi. Nah, disitulah kemudian mungkin dilakukan interogasi dan lain sebagainya kepada pembantunya, yang berujung mungkin seperti yang diberitakan di media sosial. Namun sebenarnya mantan pembantunya ini sudah mengklarifikasi dan sudah tidak mempermasalahkan, tapi saat ini malah mempersalahkan. Jadi dulunya A, sekarang keputusannya B, semacam itu, sampai menggandeng pengacara yang terkenal untuk menggugat Nindi Ayunda. Yang saya lihat nanti untuk memprediksi bagaimana permasalahan Nindi Ayunda dengan mertuanya, kemudian permasalahan Nindi Ayunda dengan mantan pembantu rumah tangganya. Jadi Nindi Ayunda ini proses perceraiannya belum kelar, kemudian disomasi mertuanya, kemudian juga dilaporkan mantan pembantu rumah tangganya. Jadi proses hukumnya begitu berat tentunya untuk Nindi Ayunda. Akan saya prediksi untuk mengetahui ke depannya permasalahan ini seperti apa. Mampukah Nindi Ayunda menyelesaikannya, atau haruskah ada sesuatu gerak cepat dalam penyelesaian masalah ini sehingga permasalahan ini bisa segera menemui jalan damai, ya. Harapan saya seperti itu, karena di sini ada cucu, ada anak yang mana masih ada ikatan pertalian darah, baik dengan Nindi maupun dengan mertua maupun dengan suaminya. Jadi alangkah baiknya kalau permasalahan ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan, ya guys, karena ini masalah keluarga. Saya koyok dulu. Ini untuk prosesnya masalah hukum dengan mertua. Di sini ada simbol tikus, di mana posisi Nindi Ayunda ini memang kurang bagus dalam hal ini.
ada simbol tikus yang tadinya bisa dikatakan posisinya bagus, tapi karena ucapan-ucapannya atau prasangka-prasangkanya yang sudah menuduhkan mertuanya melakukan sebuah perselingkuhan, tentunya akan berbuah kurang bagus. Di sini apalagi ada simbol burung, simbol kehilangan. Jadi yang tadinya kehidupan Nindi Ayunda ini bisa dikatakan baik, kemudian di sini malah akan memburuk ke depannya. Dan di sini juga ada simbol kesetiaan. Permasalahan ini mungkin akan dialami dalam jangka yang agak panjang. Tapi di sini ada simbol matahari, guys. Semoga ada titik terang di dalamnya. Semoga ada titik terang di dalamnya setelah menjalani proses-proses, mungkin dimediasi, terus ada perdamaian dan lain sebagainya. Karena di sini ada simbol matahari, di mana hari esok nanti akan ada kecerahan, lebih terang daripada hari-hari yang kemarin. Jadi untuk Nindi Ayunda ini harus bisa hati-hati dalam berbicara juga, dalam berbicara di publik, karena hal itu juga bisa mengenai dirinya sendiri, seperti kasusnya perseteruan dengan mertuanya, dimana kondisinya Nindi Ayunda yang tadinya mungkin bisa di atas angin karena dia yang gugat cerai suaminya, tapi dengan proses hukum antara Nindi Ayunda dengan mertuanya, posisi Nindi Ayunda ini kurang bagus, ya, kurang bagus. Ada simbol ini soalnya, ada simbol tikus, perlemahan, juga ada simbol burung. Kehilangan apa? Tentunya kehilangan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan Nindi Ayunda kalau permasalahan ini tidak segera diselesaikan. Jadi alangkah baiknya permasalahan ini diselesaikan dengan jalan kekeluargaan saja, karena juga kurang bagus untuk Nindi Ayunda. Dan akan saya cross checkkan dengan kartu yang satunya ya guys, untuk lebih memantapkan. Saya kocok dulu sebentar. Satu, ada kebimbangan di sini. Kemudian kartu yang nomor 2, ada simbol cangkir. Simbol cangkir ini bisa dikatakan semacam perdamaian, semoga saja. Kemudian kartu yang nomor 2, ada ketegasan melangkah juga. Kartu yang nomor 3, tapi di sini guys ada simbol penghakiman, proses hukum, ya. Kartu yang nomor 5 ini ada simbol kematian. Jadi di sini disarankan Nindi Ayunda untuk melakukan perdamaian, ya, perdamaian. Seperti yang di sesi pertama ini, ya, disarankan untuk melakukan perdamaian demi hari esok yang lebih cerah. Karena saya katakan tadi posisi Nindi Ayunda dalam perkara dengan mertuanya ini agak kurang bagus. Kemudian di sini jika tidak melakukan perdamaian, yang terjadi adalah proses hukum penghakiman yang membuat kehidupan Nindi Ayunda nanti bisa menjadi kurang bagus. Yang di sini dilambangkan simbol kehilangan ini. Bisa simbol kehilangan sesuatu, misalnya kehilangan kemerdekaan, kehilangan hal-hal yang lainnya yang sangat berharga di dalam kehidupan Nindi Ayunda. Jadi guys, kalau kita padukan dua sesi tadi, sesi yang dengan kartu kecil dengan sesi yang kartu besar ini, ada saling mendukung, saling melengkapi. Dimana di sesi pertama tadi ada posisi di mana Nindi Ayunda mengalami posisi yang lemah. Dan di sini juga digambarkan kalau Nindi Ayunda tidak melakukan semacam perdamaian, yang terjadi ini proses hukum yang bisa mengarah ke kurang bagus untuk kehidupan Nindi Ayunda ke depannya. Makanya di sini diharapkan Nindi Ayunda bisa melakukan perdamaian. Karena kalau tidak melakukan perdamaian, simbol tikus ini kan menghadap ini tadi. Masalah yang dihadapi akan ngintul terus, akan berbuntut panjang permasalahannya ini. Kalau sudah diselesaikan dengan perdamaian, akhirnya permasalahan kedepannya akan lebih bagus lagi.
Tentunya yang namanya perdamaian pasti akan ada syarat-syarat yang harus disepakati. Dan itu tentunya sebuah risiko dari perdamaian dan dari keceplosan ngomong yang kemudian diperkarakan ya guys. Jadi kita kalau ngomong di media sosial juga harus hati-hati, jangan sampai mencemarkan nama baik seseorang, apalagi sedang dalam sebuah perkara. Ini untuk proses kedepannya antara Nindi Ayunda dengan mertua disarankan untuk melakukan kesepakatan, melakukan perdamaian agar kedepannya kondisinya tidak semakin memburuk buat Nindi Ayunda. Namun di sini semuanya kembali lagi kepada Nindi Ayunda. Mau mengikuti prediksi ini atau ada cara-cara lain yang harus ditempuh, semuanya kembali lagi diserahkan kepada keputusan Nindi Ayunda dan timnya. Tapi di sini sudah terlihat jelas kalau disarankan untuk melakukan perdamaian, sekalipun perdamaian nanti akan ada sesuatu kesepakatan yang mungkin agak kurang berkenan untuk Nindi Ayunda ya ini ya. Daripada kedepannya akan mengalami proses hukum yang panjang yang berbuah kurang bagus untuk Nindi Ayunda. Ini untuk Nindi Ayunda vs mertuanya. Kemudian kalau Nindi Ayunda vs pembantu rumah tangganya, seperti apakah? Saya kocok dulu guys ya. Nindi Ayunda dengan pembantu rumah tangganya. 1. Ada simbol anak di sini. Nomor 2, kehilangan. Kemudian ada simbol ini, orang-orang dekat yang kelihatan baik tapi menusuk dari belakang. Nah, seperti kasus pembantunya yang memata-matai Nindi Ayunda, hubungan Nindi Ayunda dengan anak, aktivitas Nindi Ayunda dan lain sebagainya ini dimata-matai oleh pembantunya. Kemudian kartu yang nomor 4, ada simbol kelancaran juga. Kartu yang nomor 5, ada simbol pertimbangan. Ini yang keluar masih awal-awal dari permasalahan itu mencuat, yang ada hubungannya dengan anak. Jadi bisa dikatakan pihak dari keluarga suami Nindi Ayunda ini kepikiran tentang anak, hak asuh anak, bisa jadi seperti itu. Kepikiran tentang anaknya, takut kehilangan hak asuh, bisa jadi seperti itu ya guys. Juga takut kalau anaknya begini-begini, misalnya cucunya begini-begini, atau Nindi Ayunda melakukan sesuatu yang bisa membuat kondisi yang kurang bagus untuk pihak Aska dan keluarganya. Jadi makanya kegiatan Nindi Ayunda dan kegiatan anak-anaknya ini dimata-matai. Nah, ini simbol orang yang dikenal baik, orang dekat dikenal baik tapi menikung dari belakang. Seorang pembantu yang mungkin tadinya dipercayai pada akhirnya berkhianat, menikung dari belakang. Dan ketika hal ini diketahui apa yang sudah dilakukan, yang terjadi semacam pertimbangan, berbuah perkara seperti saat ini. Yang tadinya pembantu ini sudah memberi klarifikasi yang dilambangkan kelancaran untuk nasib Nindi Ayunda dalam kasusnya dengan pembantunya, yang diartikan hubungan Nindi Ayunda dengan pembantunya sekalipun waktu itu mungkin setelah diketahui pembantunya memata-matai, ketangkap tangan, akhirnya Nindi Ayunda melakukan sesuatu kepada pembantunya. Tapi kala itu waktu memberi klarifikasi ada semacam hubungan yang masih lancar dengan pembantunya ini, tidak ada perkara. Tapi kedepannya ini dipermasalahkan, jalan bercabang dua. Karena adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu yang membuat pembantunya ini plin-plan dan kemudian menuntut Nindi Ayunda seperti kondisinya saat ini ya guys. Jadi ini mengawali permasalahan. Kemudian akan saya prediksi untuk dengan kasus pembantunya ini, apakah Nindi Ayunda ada kondisi yang lebih baik atau lebih terang lagi atau tidak sampai ke ranah yang bagaimana, akan saya prediksi melalui kartu yang besar ini ya. Saya kocok dulu.
ada simbol toleransi. Semoga saja ada perdamaian juga di sini ya guys. Kemudian kartu yang nomor 2, ada pihak ketiga yang bermain di sini. Jadi pembantu ini melaporkan Nindi Ayunda dikarenakan dorongan dari pihak ketiga. Ini loh ya, ada 3 orang. 2 anak ini diibaratkan Nindi Ayunda dengan asisten pembantunya. Kemudian orang ketiga ini yang mensupport, yang mendorong pembantunya ini untuk melaporkan Nindi Ayunda. Ada pihak ketiga yang bermain-main di belakang layar guys. Kemudian kartu yang nomor 5 di sini. Di sini kurang bagus, yang artinya Nindi Ayunda juga harus hati-hati. Jangan menyepelekan permasalahan yang dilambangkan, menyepelekan permasalahan perkara dengan pembantunya ini. Karena di sini ada simbol wanita memutuskan jalan terus, tapi di belakangnya ada simbol serigala, ada permasalahan. Jadi harus hati-hati ya. Kartu yang nomor 4 ini. Ada kekecewaan, kondisi yang kurang bagus untuk Nindi Ayunda di sini. Kartu yang nomor ini, pertimbangkan perkara ini dengan baik-baik juga. Jadi untuk Nindi ini posisinya kurang bagus guys, kasihan sekali ya. Untuk mertuanya dia juga disarankan untuk bisa berdamai, karena kalau tidak berdamai kondisinya juga kurang bagus untuk kehidupan Nindi Ayunda ke depannya. Pembantu rumah tangganya melaporkan Nindi Ayunda dikarenakan ada dorongan dari pihak ketiga. Makanya kalau dulu dia memberi klarifikasi A, tidak mempermasalahkan apa yang sudah terjadi, sekarang ini malah mempermasalahkan dikarenakan ada ini loh. Ada pihak yang mempunyai power yang mendorong pembantunya ini untuk melaporkan Nindi Ayunda ini. Kemudian di sini diharapkan Nindi Ayunda bisa bisa melakukan pendekatan. Jangan sampai hal ini diproses lebih lanjut juga, dikarenakan ini ada kekecewaan ya guys. Di sini ada simbol kekecewaan. Dan simbol ini jangan mengesampingkan apa yang sudah terjadi. Yang artinya mungkin saat ini bisa dikatakan pihak dari Nindi Ayunda bisa, oh itu nggak begitu perlu diperhatikan dan lain sebagainya, nggak perlu ditakuti dan lain sebagainya. Tapi di sini kalau melangkah terus, yang terjadi juga kurang bagus. Ada simbol kekecewaan di sini. Ya. Jadi artinya seperti ini guys, ya, seperti ini. Pihak Nindi Ayunda kondisinya saat ini diharapkan untuk bisa lebih sabar, lebih toleransi, atau lebih membuka diri untuk jalannya sebuah perdamaian. Disarankan seperti itu. Dikarenakan di sini ada semacam kekuatan yang powernya yang begitu kuat yang mendalangi perkara ini. Jadi pembantunya ini hanya sekedar robot yang diperalat oleh orang-orang di belakangnya ini yang dilambangkan ini, dan itu berdampak kurang bagus untuk Nindi Ayunda ke depannya. Ada simbol kekecewaan, ada simbol sakit hati. Simbol ini simbol kondisi yang kurang bagus ke depannya untuk Nindi Ayunda. Mungkin saat ini Nindi Ayunda punya bukti-bukti untuk perkara ini, tapi di sini ada simbol ini guys. Ada simbol seorang perempuan membawa pedang jalan terus, walaupun di belakangnya ada serigala. Jadi ada yang mengintai dari belakang. Jadi harus hati-hati untuk Nindi Ayunda dalam perkara dengan pembantu rumah tangganya. Yang dihadapi bukan pembantu, tapi sosok di belakang layar yang menjadikan pembantu ini robot untuk menyerang Nindi Ayunda. Jadi harus hati-hati, dan disarankan ini juga ada semacam mediasi, disarankan seperti itu. Jadi untuk perkara, baik perkara dengan mertua atau dengan pembantu rumah tangganya, ini disarankan adanya sebuah mediasi untuk melakukan perdamaian. Tapi dikarenakan yang melaporkan ini dari pihak sono, otomatis kalau melakukan semacam perdamaian, pihak Nindi Ayunda yang akan berkorban untuk melakukan perdamaian itu.
Nah, maukah pihak Nindi Ayunda melakukan sesuatu pengorbanan agar permasalahan ini bisa terjalin sebuah perdamaian? Semua kembali lagi kepada Nindi Ayunda dan tim. Paling tidak dengan adanya prediksi ini mereka sudah tahu kondisi-kondisi yang dihadapi ini seperti apa. Jadi sudah bersiap-siap harus melakukan seperti apa ke depannya untuk menyelesaikan perkara ini. Karena di sini terprediksi baik proses hukumnya dengan mertua maupun dengan pembantu rumah tangganya, Nindi Ayunda posisinya kurang bagus di sini. Jadi kalau ingin menang harus berupaya lebih gigih lagi untuk memenangkan perkara ini, untuk membuat posisinya lebih di atas daripada kondisi saat ini ya guys. Semoga saja di sini ada titik terang buat perkara Nindi Ayunda dan keluarga suaminya. Harapan saya bisa dilakukan semacam perdamaian, tapi tentunya kalau sampai ada perdamaian pihak Nindi Ayunda yang akan dirugikan. Tergantung keputusan mereka berdua saja ya guys, kita lihat ke depannya seperti apa. Semoga tarot reading ini bisa membantu Nindi Ayunda untuk mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya dalam menghadapi rivalnya. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lain.